Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. أنذف علينا ليالي الجميلة بين القمر والهود والحدود الأصلية والغام والهنا أسفا جميلة شر فؤادي وأنسى بها فرحان والغام والهنا أسفا جميلة شر فؤادي وأنسى بها فرحان wahdana dan dana wahdana dana wahdana dana wahdana 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 sama saling mendoakan dan kalimat-kalimat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati, CEO dari PT An-Nur Ma'arif, Ayahanda Alena Tomalabita Gurunda Kiai Haji Bunyamin Yapit LC.MH. Yang kami muliakan, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MAG. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Alumni Cendekiawan Timur Tengah Alena Tomalabita Gurunda Dr. Kiai Haji Andi Adarus LC.MA serta seluruh keluarga besar PT An-Nur Ma'arif tanpa terkecuali insyaallah sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Di kesempatan pagi dan barokah hari ini, kita sama hadir dalam indah dan hangatnya nuansa silaturahim, hadir dalam momentum penuh kebahagiaan, penuh keberkahan dalam rangkaian rapat kerja dari PT An-Nur Ma'arif. Boleh tepuk tangan di kesempatan pagi dan barokah hari ini. Dalam rangkaian momentum penuh keberkahan hari ini, tentunya kita akan melaksanakan refleksi akhir tahun. Begitu banyak program kerja, kegiatan yang sudah kita lakukan dalam satu tahun di tahun 2024 ini. Dan insya Allah di penyongsong tahun 2025 kita akan memberikan kembali kreativitas, kreasi dan inovasi untuk membawa An-Nur Ma'arif lebih baik ke depannya. Karena kenapa? Karena An-Nur Ma'arif pilihan yang tepat, bukan pilihan yang nekat. Sekali lagi boleh tepuk tangan kepada hari ini. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar PT An-Nur Ma'arif yang kami hormati, salam berbingkai sholawat Allah kita haturkan atas keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak untayan kalimat sholawat di kesempatan pagi dan barokah hari ini, insya Allah mampu menghantarkan kita semua yang hadir masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Keluarga besar PT An-Nur Ma'arif yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian demi rangkaian acara pada kesempatan hari ini, saya mohon izin mau membakar semangat kepada seluruh keluarga besar dari PT An-Nur Ma'arif. Kalau saya bilang siapa kita, kita dengan kompak mengatakan An-Nur Ma'arif. Boleh? Siapa kita? An-Nur Ma'arif. Sekali lagi, siapa kita? An-Nur Ma'arif. Lanjut, begitu saya bilang An-Nur Ma'arif, kita dengan sama-sama kompak dengan bersikeras mengucapkan one team, one spirit, one goal. Siap? Ya. Siapa kita? An-Nur Ma'arif. An-Nur Ma'arif. Sekali lagi, masih kurang semangat. Saya mau begitu diucapkan one team, one spirit, one goal, angkat jarinya satu. Karena ini mengucapkan kalimat satu, one team. Siap? Siapa kita? An-Nur Ma'arif. An-Nur Ma'arif. One team, one spirit, one goal. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar An-Nur Ma'arif yang kami muliakan. Selanjutnya bersama kita akan menjemput keberkahan lewat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Hadir bersama kita figur Qori tingkat nasional terbaik Sulawesi Selatan. Kepada Qori Ustadz Abbas Alimuddin SHI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar dari PT An-Nur Ma'arif yang kami hormati. Selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan yang juga merupakan ayah orang tua kita dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif yang alhamdulillah di beberapa hari dan bulan yang lalu beliau sangat sibuk mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia untuk melayani kemaslahatan umat para calon tamu-tamu Allah di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau hadir menyempatkan untuk bersama kita dalam rangkaian rapat kerja dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Olehnya itu, boleh tepuk tangan yang meriah kita sambut kehadiran dari Bapak Haji Bunyamin M. Yamin LC MH. Kepada beliau yang tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Pak Kabid Haji Provinsi Sulawesi Selatan yang sebentar lagi menjadi kepala badan penyelenggara haji Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kakan Dandiadrus selaku Ketua ICAT, dan Ustadz Pak Rijal, anak muda yang menginspirasi banyak orang. Sengaja kita undang untuk menginspirasi kita semua. 3 orang ini menginspirasi kita semua. Dan ada Ibu Komisaris kita, kayaknya beliau saya kenal baik. Ada Pak Samar dan semua kita yang ada di ruangan ini dan ada di Zoom. Hadirin dan hadir out. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya hadir di sini bukan selaku CEO An-Nur, saya sudah memperlihatkan kartuku tadi sama Pak Kabid. Karena posisi saya sekarang teman-teman semua, sebagai cita-cita saya dulu mendirikan An-Nur 2003, saya akan dirikan An-Nur dari desa ke ibu kota. Alhamdulillah hari ini 1 bulan yang lalu sudah keluar hari ini untuk dari desa untuk Indonesia. Makanya tagline An-Nur itu harusnya lebih An-Nur lebih maju. Harusnya itu lagi. Saya melihat di sini tidak ada perubahan. Saya minta ke depan harus ada perubahan. Harusnya An-Nur lebih maju. Kenapa teman-teman semua saya tidak tampakkan diri saya di An-Nur, bahwa saya orang An-Nur, meskipun Kementerian Agama sekarang dari kue kotanya itu sudah mulai warna ungu. Itu sinyal kuat. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati semua, bahwa saya
awal mula 3 hari Kementerian Agama masuk, nama saya sudah beredar bahwa saya termasuk salah satu staf khusus Kementerian Agama, khususnya di bidang haji. Beberapa orang yang kritik melalui Sesnek dan melalui Istana Kementerian Agama, berupa Pak Menteri dikritik. Kenapa lah orang travel di situ? Tentu yang sakit gigi ini orang travel juga. Saya katakan dan Gurta katakan justru itu yang benar. Bukankah Nabi mengatakan kalau mau lihat sesuatu hancur, serahkan yang bukan pada ahlinya. Itulah ahlinya. Itu benar. Jadi mengelola sesuatu itu harus ahlinya. Teman-teman semua, jadi kita balik lagi. Itu nama saya itu seantero Indonesia sudah tersebar. Dilingkari lagi. Di situ masalahnya Bunyamin pengusaha travel dan ketua yayasan Pondok Pesantren Asadiah. Ketua yayasannya gak masalah. Pengusaha travelnya masalah. Bukan masalah, orang yang pengusaha juga permasalahkan. Apa masalahnya untuk mengurus Indonesia Haji ini? Buktinya kita netral kok. Saya bisa hadirkan Gurta Menteri di sini, tapi jangan. Kenapa? Ini berarti bahwa kita kerja profesional. Betapa banyak kebijakan-kebijakan tidak berpihak kepada An-Nur. Semua on track. Sampai hari ini JRW masih terblok sistemnya kan? Gampang saya buka kalau mau. Tapi tidak bisa kita lakukan karena tidak sesuai dengan prosedur. Meskipun alhamdulillah tahun ini Gurta Menteri Agama mempercayakan saya menjadi staf ahli atau tenaga ahli yang membidani khusus tentang haji. Alhamdulillah. Jadi saya lebih keras lagi, lebih kencang lagi. Makanya teman-teman An-Nur harusnya lebih maju. Harus lebih maju. Harus lebih kencang promonya. Apa lagi yang diragukan? Ya kan? Tapi jangan jual nama saya bahwa staf khusus suruh. Teman-teman ini saya sampaikan kepada teman-teman melalui kamera bahwa yang sakit gigi memprotes tentang keberadaan saya membantu Menteri Agama di haji, berhentilah. Karena kalau kamu sakit hati, takutnya kamu kena penyakit leper sehingga cepat mati. Biasa aja. Biasa saja. Toh An-Nur juga sebelum ini sudah maju. Saya termasuk, saya sampaikan kepada Kanda Iqbal, sampaikan teman-teman Kanwil yang selalu, yang teman-teman PHU atau teman-teman travel yang lain, saya termasuk orang yang sudah menggenggam waktu. Saya mau terbang hari ini terbang, mau tidur, mau bangun. Jadi di paspor saya itu banyak visa. Saya masuk Arab Saudi kan punya visa, Mesir punya visa, Amerika punya visa. Jadi kapan mau terbang? Alhamdulillah tiap saat uang tiap bulan masuk dari An-Nur, tidak ada pemeriksaan. Karena uang umat. Saya sudah di dunia nyaman. Tiba-tiba Gurta Menteri Agama masuk, Menteri Agama dipanggil menjadi stafnya, tenaga ahlinya, tiap pagi harus masuk kantor. Dari jam 6 pagi, saya sudah siap-siap ke kantor. Jadi sarapan saya di kantor. Bisa bayangkan itu. Dari orang yang bebas menjadi terikat. Yang lebih lucu lagi, hari ketiga saya masuk kantor hari Rabu. Tanggal 23, semangat sekali saya. Karena hari pertama kan, tanggal 21 tuh, serah terima. Pakai baju putih orang, saya kan gak punya baju putih kantor. Saya ke mall beli baju putih, pakai Selasa. Hari Rabu saya pakai lagi baju putih, ternyata salah kostum. Ternyata di Kementerian Agama tuh Senin Selasa putih, Rabu Kamis batik. Hari Rabu saya pakai baju putih. Saya kasih tahu sopir saya, kamu pergi belikan saya baju batik dulu. Ya begitulah. Saya katakan, andai bukan Andre Gurta Prof Nazar yang panggil saya pastikan saya tidak mau.
kecuali dia tidak bebaskan saya masuk kantor. Sudah bebas kita. Mau terbang, mau tidur, An-Nur jalan terus. Hotelnya alhamdulillah, provider iya. Kamarnya An-Nur, jadi teman-teman gak usah syirik. Kamarnya An-Nur di Mekah ada, di Madinah ada. Pesawat kita auto sistem sudah jalan, anak-anak sudah bisa semua, meskipun tinggal ditingkatkan, balehonya masih ada. Ini terus tahun kemarin, ini juga. Berubahlah. Ya, teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, jadi yang saya sampaikan kepada teman-teman, semangatlah. Saya rasa teman-teman di kabupaten kota, hari ini Karkada Iqbal kita sudah buat beberapa titik-titik, termasuk Medan kita akan buat, Kalimantan Timur kita sudah buat. Saya rasa Kementerian Agama ini luar biasa sebenarnya. Kementerian Agama ini strukturnya dari pusat sampai lapisan paling bawahnya negara ini, sampai dusun, ada semua. KUA, penyuluh-penyuluh. Tapi jangan kita manfaatkan. Ya, artinya selama ini kan Kakanda Iqbal tahu track record An-Nur alhamdulillah tidak pernah bermasalah. Nah, teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan saya ngabdi untuk Guru Tak Menteri Agama. Bukan sebenarnya menterinya, saya karena Andre Guru Tak Prof Nazar. Andre Guru Tak ini saya sudah nyatakan dalam hidupku, saya mendampingi beliau cuma 2. Iskariman, mutsyahidan. Kalau hidup mulia, mati syahid. Sehingga saya selalu katakan, kukatakan lagi, dalam urusan Kementerian Agama, urusan mendampingi Guru Tak Menteri Agama, tidak usah kalian takuti saya. Karena rasa takut saya sudah hilang. Siapa yang takuti saya? Di antaranya orang kritik, kenapa mesti Bunyamin di situ? Kenapa kalau saya? Ya kan? Kenapa kalau saya? Justru ini, saya ulangi lagi, justru ini yang dicari, yang mengurus sesuatu itu harus ahlinya. Hanya mungkin, ya ada yang tidak nyaman, ya kita doakan mudah-mudahan nggak kena penyakit leper. Karena itu kan sakit hati, nanti hatinya rusak. Ya. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, apa yang saya sampaikan ini, saya hanya minta doanya kepada teman-teman semua, bahwa pikiran saya cuma satu. Saya hanya ingin mengabdi untuk Andre Guru Tak Prof Nazar. Tentu dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan saya termasuk orang yang selalu membujuk Andre Guru Tak ambil Menteri Agama. Beliau tuh tidak mau. Keluarganya juga tidak mau beliau Menteri Agama. Ya sayalah selalu membujuk beliau. 1 tahun saya bujuk beliau. Saya diminta maju Bupati Sidrap tidak mau. Saya bilang mending saya dampingi Ki Pung. Kalau mau Ki angkat Kak jadi menteri, ku dampingi Ki. Jadi teman-teman semua, kita doakan kami, mudah-mudahan amanah Bapak Presiden ini, amanah Allah ini Andre Guru Tak bisa jalankan dengan baik, husnul khatimah insyaallah, dan ya ada berkahnya juga pasti untuk An-Nur. Pasti ada berkahnya insyaallah. Pak Hussein sudah alami bagaimana An-Nur disinjai, yang dulu jemaahnya sedikit sekarang banyak. Ya, saya rasa teman-teman, nah inilah yang ditakuti teman-teman semua, teman-teman travel di kampung itu, itulah mungkin yang merasa tidak nyaman. Apamu tidak nyaman? Rezeki tidak pernah tertukar, santai aja bro, biasa aja. Misalnya di Wajo An-Nur itu ada juga kan, ada juga yayasan, dan tidak beririsan.
Jadi As'adiyah jalan untuk memumrahkan orang, hasilnya untuk sana, An-Nur juga jalan, Pas Travel juga jalan. Apa yang salah? Ya papi lima ni baja mai, teki tama. Ujung-ujungnya kan latu mate koya. Inilah yang orang mungkin melihat, tapi dalam Al-Quran kan ada. Saya kulus supaha'u minan nasi ma wallahum an qibalatihimul lati kanu alaiha. Yang biasa belajar tafsir, as-supaha itu sifatun musyabbaha. Rupa-rupa as-supaha itu dalam pengertian Kementerian Agamanya itu tafsirnya orang bodoh. Tapi kalau sifatun musyabbaha bukan berarti bodoh. Dia pintar, cuma pemikirannya mungkin sempit sekali, 1 jengkal persegi. Atau 1 meter persegi, lebih luas lagi lah, 1 meter persegi. Kenapa lagi ada An-Nur di As'adiyah misalnya? Kenapa lagi ada begini? Itu karena belum paham, pemikirannya sempit. Sehingga yang pemikirannya sempit ini biasa tensinya naik. Nah itulah namanya as-sufaha. Orang-orang yang mengkritik yang seperti itulah orang-orang yang sufaha. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, yang kedua yang saya sampaikan, raker ini saya ingin melahirkan ide-ide baru. Saya ingin targetkan teman-teman semua, tapi ini on the track. Saya targetkan dan tantang semua teman-teman. Tapi sebelumnya kan saya sudah hebat. Jadi jangan bahwa baru sekarang hebat, enggak. Sebelumnya kan sudah hebat. Jangan kira bahwa saya baru staf khusus di bidang haji, baru sekarang hebat, no. Makanya kemarin itu, maaf, saya melenceng sedikit. Makanya kemarin itu, saya masuk kantor, saya langsung mau penampilkan, saya pakai tas LV, supaya mereka tahu bahwa saya sudah kaya duluan, baru masuk di situ. Cuman kemarin saya ke Senayan, saya mau beli tas sepatu LV yang harganya 30 juta itu loh. Saya bisa beli, cuma kalau kupakai itu kemudian Menteri Agamanya sangat sederhana kan, yang dikritik bukan saya, menteri yang dikritik. Makanya saya tidak jadi beli. Ya, jadi seperti itulah teman-teman semua. Saya ingin sampaikan sebenarnya pesan itu bahwa kami datang ke Kementerian Agama, ekonomi kami sudah jadi. Ekonomi kami sudah selesai. Kami sudah kaya duluan. Ya, tidak nyantol di kementerian itu untuk cawe-cawe cari kehidupan, tidak. Nah, ternyata alhamdulillah ini sudah dipahami teman-teman semua bahwa misi kami adalah bagaimana pelaksanaan haji tahun ini lebih baik. Jadi tagline-nya sekarang itu, maaf Kakanda Iqbal, sedikit-sedikit itu diciplak. Sekarang kan sudah pelaksanaan haji insya Allah lebih aman, lebih sukses, lebih baik. Itu kan tagline An-Nur. Dan insya Allah diterapkan dan itu kan baik. Itu kan baik. Nah, jadi tagline haji tahun ini bukan hanya ramah lansia, tapi haji lebih baik dan lebih sukses, lebih berkah, dan insya Allah lebih baik. Itu akan menjadi tagline. Yang ketiga saya sampaikan teman-teman semua, dan saya laporkan ke Kakanda Iqbal, begitu fokusnya saya mengelola Kementerian Agama khususnya haji ini, saya sengaja bulan 11 itu jamaah kita kurang. Jamaah kita kurang karena saya pengen fokus betul. Jadi 1 bulan ini sejak dilantik Gurta Menteri Agama, saya sebenarnya sudah bekerja sejak 15 Oktober. Jadi 15 Oktober itu saya sudah tahu bahwa Menteri Agama nanti itu Andre Gurta Prof. Nazar. Karena beliau sudah panggil saya. Saya sudah tahu. Jadi dari 15 Oktober itu saya coba mengerjakan amanah beliau sehingga waktu saya terkuras. Bukan hanya untuk An-Nur, tapi untuk keluarga saya juga terkuras. Betul-betul saya bekerja. Jadi saya kembali ke rumah itu hanya untuk tidur. Jadi mulai jam 6 pagi itu saya sudah ke kantor, sarapan di kantor, jam 10 saya baru balik.
jam 11, jam setengah 12 baru tiba di rumah, tidur. Bangun sholat subuh, mandi, berangkat lagi kantor. Itu yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini. Nah karena susah, kita mau keluar negeri harus izin Sesnek, Sekretaris Negara. Jadi teman-teman semua, dengan posisi seperti ini saya coba meramu An-Nur ini tetap jalan, jangan mati. Harus lebih maju. Harus lebih maju. Sistem sudah jalan, kita punya kantor Madinah, kantor Mekah kita punya, bus kita punya. Sekarang ini kita pesan bus di Cina kurang lebih 52 bus. Itu punya kita. Tapi saya sampaikan kepada Kakanda Iqbal, bus itu tidak masuk kontrak atau tidak masuk BT kontes nanti di transportasi Kementerian Agama, supaya lihat bahwa kami ini tidak ada kepentingan di situ kecuali mensukseskan haji. Hotel kita punya, tinggal bapak-bapak ibu semua sampaikan ke jemaah semua. Dan sampai hari ini alhamdulillah jemaah kami untuk haji furadah itu sudah ratusan. Itu sudah ratusan. Nah, saya targetkan jamaah furada ini, maaf Kak Iqbal, ini bukan jual beli kota resmi, enggak. Ini jual beli furada. Itu kita targetkan 300 orang. Jamaah furada kita 300 orang. Jadi bisa diperiksa, adakah jamaahnya An-Nur beli kota tahun kemarin? Saya pastikan tidak ada. Karena saya sudah tahu ini nanti bermasalah. Maka tidak ada jamaahnya An-Nur itu beli T0, enggak ada. Nggak ada. Teman-teman semua, harusnya An-Nur lebih maju. Jadi raker ini saya ingin save semua di kepala tak, harusnya An-Nur lebih maju. Apalagi kita dari segi perizinan, dari segi keamanan, dari segi ini semua kita sudah miliki. Hotel juga sudah kita, modal alhamdulillah adalah. Makanya teman-teman semua, sekali lagi saya ingin tekankan kepada teman-teman semua, An-Nur harus lebih maju. Dan yang selanjutnya, ikhlaskan saya, jangan terfokus kepada saya semua. Ada Yasmar, ada istri saya, dan ada teman-teman yang lain, ada di ini. Saudi juga sudah oke, sudah pintar semua. Kita coba the second. An-Nur kecil, kita sudah kelola negara kok. Haji untuk tahun ini alhamdulillah kita akan sukseskan dengan izin Allah. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, relakan saya, doakan saya berkarir di tempat yang sekarang ini. Meskipun ini susah, tapi kalau doa-doa teman semua, saya tetap membantu. Saya tetap membantu. Makanya saya nggak pakai baju ungu. Saya kasih tahu tadi, lihat Pak Iqbal, saya tidak hadir atas nama si An-Nur. Nah, saya punya kartu Kemenak. Supaya teman-teman tahu bahwa yang hadir di sini bukan atas nama An-Nur tapi atas nama Kemenak nih. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, terakhir saya sampaikan teman-teman semua, ada katanya orang tua tak dulu mengatakan begini, agi-agi macueri insya Allah mancaji makotok tu penjahat macueri mancaji penjahat kumatu. Patole maceri mancaji patole toko. Ulama maceri mancaji ulama toko. Insya Allah mudah-mudahan mengikuti menteri, jadi menteri juga. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Selamat berraker, rapat kerja. Pastikan sekarang, saya rasa tidak ada yang susah sekarang. Insya Allah tidak ada yang susah. Orang mau berangkat 2 orang, 3 orang, kita sudah lihat kan? Berangkat 3 orang bisa, 2 orang bisa, 8 orang bisa, 1 pesawat bisa. Semua sudah bisa. Tinggal teman-teman ini sampaikanlah ke masyarakat. Ya kalau ada teman-teman Kementerian Agama mau bantu ya terima kasih banyak. Tapi jangan sampai menyalahi aturan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan Kakanda Iqbal, arahkanlah adik-adik kita ini, sampaikan ke saya kalau ada intervensi bahwa ini perintahnya staf sus, sampaikan ke saya siapa yang mengatakan seperti itu. Ya, kita kerja seperti semula, tidak ada berubah, hanya saya sedikit waktu saya lebih banyak di
Kementerian Agama membantu Andre Gurta, dan teman-teman kita sudah ada teman-teman semua, ada Ustadz Rahmat dan banyak Ustadz Hamka yang bisa memanage, ada Pak Rijal juga. Kita coba bantu untuk bagaimana memberikan inspirasi atau motivasi kita berkarya lebih lah, melangkah lebih. Raker ini jadikan ke program, buatkan program semua, lahirkan program ini, silahkan bermusyawarah, lahirkan program dan serahkan ke saya program itu, yang kita bisa bantu, saya pasti bantu. Insya Allah kita targetkan setiap bulan lebih jemaah kita. Kalau dulu 1.000, kalau bisa bulan-bulan berikutnya 2.000 jemaah. Karena ini sudah seluruh Indonesia. Semarang sudah jalan. Semarang kemarin berangkat ada 3 bus. Masa mau kalah Sulawesi Selatan? Orang Jawa saja percaya, apalagi orang Bugis. Sekarang orang Kalimantan, orang Dayak sudah percaya Nur, masa orang Bugis enggak? Nah, makanya teman-teman semua, basis An-Nur, Sidrap dan sekitarnya itulah harus lebih kuat. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Kakanda Iqbal, tolong kasih arahan adik-adik kita. Nah, setelah ini kan kita tidak tahu sampai hari ini aturan Perpres 152 dan 154 masih menyatakan bahwa penyelenggara haji masih di bawah Kementerian Agama, dan dengan munculnya badan haji ini dalam Perpres 152 dan 154 mengatakan badan haji bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian yang mengurus agama. Berarti badan dengan Kementerian Agama belum bisa dipisahkan. Sekali lagi Kakanda Iqbal mohon arahkan adik-adik kita, anak-anak kita di An-Nur, dan Kakanda Idrus mohon bantu doa dan bantu motivasi kepada adik-adik kita bersama Pak Rijal dan seluruh teman-teman semua. Saya minta tetap semangat, dan saya mohon izin saya tidak bisa bersama teman-teman semua. Sebelum jam 12 saya harus tinggalkan tempat ini. Saya terbang ke Semarang, dari Semarang ke Kudus, dari Kudus mungkin ke Palembang, dari Palembang baru balik ke Jakarta. Nah, itulah pekerjaan saya. Tapi sekarang kan tidak ada yang susah, ada Zoom dan lain-lain. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wassadah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan An-Nur Ma'arif sudah selangkah lebih maju. Kenapa demikian? Karena mampu menghadirkan dan membawa staf khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia hadir di kesempatan pagi dan malam hari. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin keluarga besar An-Nur Ma'arif yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Umroh dan Haji Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Iqbal Ismail SHG MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati bersama tenaga ahli, staf khusus, Menteri Agama yang juga owner CEO PT An-Nur Ma'arif, yang dimana alhamdulillah berkat mendampingi guru tak menteri selama ini, alhamdulillah begitu guru tak menteri terpilih menjadi menteri, beliau langsung WA ke saya, Kanda, insya Allah guru tak terpilih jadi Menteri Agama. Saya bilang alhamdulillah. Dan saya ditugaskan untuk menjadi staf ahli khusus haji. Wah, itu lebih bagus lagi supaya haji lebih baik ke depan. Dan memang dari awal saya dukung Dinda Bunyamin untuk memperbaiki haji dan umrah ke depan. Sebelumnya waktu di Pansus, kebetulan saya sebagai salah satu sumber
berita dipanggil pansus untuk memberikan keterangan. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Sulsel yang dipanggil? Ya. Salah apa itu Iqbal? Apa dia perbuat? Saya klarifikasi menyampaikan ke Pak Sabul Kahfi, kebetulan pada saat itu Pak Sabul Kahfi masih sebagai Ketua Komisi 8, saya tanya, apa masalahnya Sulsel, kenapa dipanggil? Dia bilang Sulsel itu dipanggil karena waiting list terlama se-Indonesia. Paling panjang ya, waiting listnya, jamaah menunggunya paling panjang di Indonesia. Kalau daerah-daerah lain jamaah menunggu itu ya paling 25 tahun, di Jawa itu 25 sampai 30 tahun. Tapi kalau Sulsel itu sampai Bantaeng 48 tahun. Kalau dirata-ratakan ya itu sekitar 35 tahun di Sulsel, tapi yang paling lama di Bantaeng. Itulah salah satu penyebab ingin di pansus memanggil kami untuk memberikan keterangan. Nah, pada saat kami berjalan-jalan di Jakarta, ya, Dinda Munyamin juga memberikan masukan kepada kami terkait perbaikan haji ke depan. Nah, saya punya saran bagaimana kalau kita keliling di Lapang Banten untuk menyampaikan ke teman-teman di PHU, di haji, di kantor. Jalanlah saya sama Pak Bunyamin menyampaikan. Dan ada beberapa yang saya temui sama Pak Bunyamin untuk menyampaikan perbaikan haji ke depan. Dan ternyata tidak lama kemudian beliau terpilih menjadi staf khusus. Nah, banyak teman-teman kemarin yang saya menghadap sama Pak Bunyamin banyak, Pak Kabit, bukankah itu teman tak yang kemarin yang sama menghadap sama saya? Bilang, ya itu Mi. Luar biasa sih jadi staf khusus. Bilang, iya. Nah, alhamdulillah karena beliau menjadi staf khusus, ya dampaknya Kabit Sulsel diperhitungkan di PHU Pusat. Terima kasih Pak Bunyamin. Jadi banyak saran-saran saya berikan juga ke beliau, banyak saran saya berikan ke PHU Pusat untuk perbaikan haji ke depan. Yang saya hormati, Kanda saya, Kiai Haji Dr. Diadrus, terima kasih Pak Warek, Wakil Rektor 2 UIN. Yang saya hormati, konten kreator, ini Dinda Rijal ya, luar biasa. Di mana ada beliau pasti di situ subur. Di mana ada beliau pasti usahanya akan maju. Ya, luar biasa. Ini An-Nur Ma'arif pandai melihat peluang ini. Yang saya hormati Komisaris Utama. Nah, ini harus disebut ini. Kalau tidak, wah. Komisaris Utama PT An-Nur Ma'arif dan Direktur Utama. Yang saya hormati para pengurus An-Nur Ma'arif. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selama saya di bidang haji, baru pertama kali diundang oleh travel untuk melaksanakan rapat kerja, yaitu di An-Nur Ma'arif. Tepuk tangan. Saya juga kaget. Biasanya travel mengundang untuk melepas jamaah, ya. Ini saya baca undangan, loh, An-Nur Ma'arif mengundang untuk menghadiri rapat kerja, luar biasa. Kalau sudah dalam perusahaan ada kegiatan rapat kerjanya, itu berarti ada usaha perusahaan tersebut untuk lebih maju ke depan. Untuk lebih maju ke depan. Dan An-Nur Ma'arif itu buktikan bahwa memang An-Nur Ma'arif ke depan lebih bagus, lebih baik. Dan selama 11 tahun An-Nur Ma'arif, karena berdirinya tahun 2013, tidak ada satupun informasi yang masuk di Kanwil terkait dengan kesalahan atau keburukan
PT An-Nur Ma'arif dalam melayani jamaah, baik itu jamaah haji maupun jamaah umrah. Saya harap ini dijaga, makanya Pak Bunyamin membuat rapat kerja, karena ada yang ingin dicapai dalam rapat kerja itu. Bapak Ibu, perusahaan ini ingin mencapai visi misinya. Ownernya Pak Bunyamin ingin mencapai visi misinya PT An-Nur Ma'arif. Makanya dengan rapat kerja ini ya, ini luar biasa nih, mengeluarkan duit perusahaan untuk melaksanakan rapat kerja. Ini bukan duit sedikit ini, apalagi kalau bermalam di hotel sini. Ya, minimal ya 50 sampai 100 juta ya, dikeluarkan duit perusahaan untuk melaksanakan rapat kerja. Bukan duit sedikit. Kenapa? Karena ada tujuan yang dicapai oleh PT An-Nur Ma'arif. Ada visi misi yang ingin dicapai oleh PT An-Nur Ma'arif. Makanya kami harap dengan rapat kerja An-Nur Ma'arif ini, dampak dari itu yaitu PT An-Nur Ma'arif dapat melayani jamaah haji, jamaah umrah dengan baik, aman dan nyaman. Tugas kami hanya memberikan bimbingan, memantau dan mengawasi kerja-kerja travel, salah satunya adalah PT An-Nur Ma'arif. Apa yang dicita-citakan oleh Dinda Bunyamin, travel dari desa sampai ke kota, ibu kota itu sudah tercapai. Malah targetnya dari desa sampai ke Indonesia. Dengan jabatan barunya sebagai staf ahli, staf khusus, itu akan mudah. Dan alhamdulillah kami begitu ada usulan ke Kanwil untuk membuka cabang-cabang, ya kami langsung menyegerakan untuk penyelesaian administrasinya. Dan kami harap kepada Dinda Bunyamin, tolong dengan kesibukan di pusat, ya, tolong tetap dipantau PT An-Nur Ma'arif, tetap diawasi PT An-Nur Ma'arif, karena cikal bakal Dinda Bunyamin sampai ke pusat karena dari PT An-Nur Ma'arif. Ya. Demikian penyampaian kami, harapan kami dengan adanya rapat kerja ini, apa yang dicita-citakan oleh owner An-Nur Ma'arif dapat kita raih bersama. Demikian, Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentunya kita akan mendengarkan wejangan motivasi, di mana progresif rapat kerja membutuhkan ide dan gagasan yang tentunya akan membawa PT An-Nur Ma'arif lebih maju ke depannya. Tentunya dibutuhkan tim yang solid, semangat yang kuat, dengan tujuan yang sama untuk memajukan PT An-Nur Ma'arif jauh lebih baik dan maju ke depannya. Olehnya itu kita butuh wejangan motivasi, dan insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Muhammad Rijal Jamal SSMC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De nama sumang uang kalingah, kita kasih satu pantun dulu. Mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi. Karena salamnya belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus dulu buat kita semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Hamdan wa syukralillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, saya kira ini sangat spesial
perjumpaan perdana saya ketika beliau sudah berubah status ya. Ini menjadi kesan yang luar biasa. Tadi saya upload story di Instagram bahwa insya Allah ini adalah Senin perdana di bulan Desember dan langsung mendapatkan berkah. Berkahnya apa? Karena telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, siapa lagi kalau bukan staf khusus Kementerian Agama Bapak Bunyamin Yafid. Masya Allah. Makasih banyak Pak Kiai Puang sudah diundang. Ini kesempatan berharga buat saya. Tadi ketika saya upload di Instagram Puang, tiba-tiba ada netizen yang sambar. Kak, acara di mana itu Kak? Saya bilang acaranya di Hotel Ibis. Salah satu travel yang memang brandnya warna ungu. Tadi saya cari-cari setengah mati, bajuku di mobil tidak ada warna ungu. Ini memberikan kode bahwa saya siap di An-Nur Ma'arifkan insya Allah. Supaya ada juga baju warna ungu. Tapi ternyata Pak Kiai tidak pakai baju warna ungu juga. Jadi saya balas lah ya. Oh begitu cincinnya Wadi. Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang bertanya di Instagram tadi, saya bilang bahwa kain sutra dipenuhi motif, ada juga kain kebaya. Inilah dia travel An-Nur Ma'arif, travel terbaik di Indonesia. Amin. Karena insya Allah dari rapat kerja ini tanya tagline-nya mau dirubah. Ini saya kira hal yang sangat menggembirakan buat kita semua. Yang kami hormati Pak Iqbal, makasih banyak sudah hadir mewakili Kementerian Agama. Boleh kita berikan aplaus kepada beliau, Masya Allah. Pak Wakil Rektor, terima kasih banyak. Saya kalau lihat Pak Iqbal, ini perjumpaan yang sudah sekian kalinya, saya langsung ingat ikan cakalang. Kalau saya lihat ini Pak Iqbal ya, kalau beliau diibaratkan ya karakternya beliau menjadi kepala bidang, yang sebentar lagi kita jadi kepala badan Pak Bunyamin. Wah, insya Allah kita doakan, amin. Jadi kalau melihat Pak Iqbal itu saya langsung ingat ikan cakalang. Kalau diibaratkan ke ikan, kinerja tadi Kemenak ini di Kanwil itu seperti ikan cakalang. Ada artinya itu Puang. Cakalang, cakep dan karismanya nggak hilang. Aman urusan haji kayaknya nih kalau begini nih. Insya Allah. Beda kalau kita punya staf sus. Wah ini luar biasa. Kalau melihat beliau, saya lihat kemarin beliau mendampingi terus Andre Gurutta ya, Pak Menteri. Saya perhatikan selalu Puang seperti memang pergerakan seperti ikan baronang. Ada arti itu Bang. Baronang, bahagia, romantis dan suka kasih uang. Mate kadega agak. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali ini menjadi kesempatan berharga yang tidak boleh saya sia-siakan. Kehadiran saya di sini tentu tak lebih untuk memberikan sharing kepada kita singkat saja. Karena tentu akan ada rapat kerja yang Bapak Ibu akan hasilkan untuk membuat travel kita An-Nur Ma'arif ini semakin baik. Singkat saja saya mau sampaikan bahwa era kita sudah berubah. Maka pola pikir harus juga berubah. Kalau kita masih menggunakan pola pikir lama, maka tentu cara kerja juga kita akan lama, akan berpengaruh pada pendapatan yang ada di tempat usahanya kita. Nah inilah yang penting saya sampaikan kepada kita. Apa eranya Pak Rijal, Kakak Rijal? Eranya adalah era digital. Bagaimana caranya ku tahu An-Nur Ma'arif ada di Instagram, maka aktif ke Instagramnya Pak Kiai. Bagaimana caranya ku tahu An-Nur Ma'arif eksis berkembang besar, berarti bisa ditemukan di Google dan diketik di situ travel terbaik, langsung muncul halaman pertama An-Nur Ma'arif. Caranya adalah bagaimana Bapak Ibu mengupdate wawasannya, mengupgrade skillnya. Rapat kerja jadi momentum paling terbaik untuk melakukan itu semua. Makanya mengupdate wawasan, ikut pelatihan, kita baca buku, bergaul dengan orang-orang yang tepat. Pak Stafsus sudah bergaul dengan Andre Gurutta, makanya kemudian langsung namanya pertama diingat untuk menjadi stafsus. Padahal mungkin antreannya banyak ini Puang. Ada usulan partai, ada usulan dari berbagai macam ormas. Karena kita tahulah Kementerian Agama betapa luar biasa mengcover kebutuhan seluruh umat yang ada di sana. Tidak hanya agama Islam, saya tahu saya, semua agama. Dan kita bangga ada orang Sulawesi Selatan menjadi menteri, stafsusnya juga orang dari Sulawesi Selatan. Nah, di bagian-bagian ini tentu saya ingin menyampaikan kepada kita, karena kita bicaranya bisnisnya ini kan travel, bisnisnya jasa Puang, bisnisnya service, betul? Nah, jangan pernah ragukan bagaimana cara yang terbaik adalah melayani orang. Iya, ini kadang-kadang yang selalu saya sampaikan Puan, di mana saja saya memberikan motivasi atau mungkin sharing dan workshop atau capacity building, bahwa karena kita di bisnis service, maka diri tak dulu yang pertama diperbaiki, di-upgrade kualitas tak. Pastikan kita punya isi. Kalau kita sudah punya isi, maka kita akan punya relasi. Punya relasi, ada koneksi, alhamdulillah direkomendasi.
Begitulah kira-kira. Pernahkah saya ikut travelnya An-Nur Ma'arif jadi jamaahnya? Alhamdulillah tawa bagus-bagusnya pelayanannya karena bisnis service. Karena dianggap bagus pelayanan tak, maka orang akan merekomendasikan secara tidak langsung kepada teman-temannya, keluarganya, kerabatnya untuk bersama-sama kita. Bapak Ibu, bisnis service itu membutuhkan yang namanya kecakapan komunikasi, membutuhkan pelayanan yang prima dan maksimal. Saya ambil contoh, kenapa itu orang kalau naik pesawat ada namanya kelas ekonomi, ada kelas bisnis, betul? Nah, sama-sama jam terbang pesawatnya, sama-sama sampai pesawatnya. Kalau ada turbulensi sama-sama juga dikena. Tapi kenapa tiba-tiba ada orang pilih kelas bisnis? Ada pilih kelas ekonomi. Kenapa orang pilih kelas bisnis? Karena mau dapat servis yang lebih, betul? Karena apa orang memilih kelas ekonomi? Ya karena mungkin dia punya standar keuangan hanya sampai di situ. Kenapa dipilih kelas bisnis? Karena enak kursinya, pengalamannya dapat, pelayanannya lebih, makanannya berbeda. Yang kedua, sambil contoh, hotel ini. Kenapa kita pilih hotel? Kadang-kadang kita mau menginap di bintang 5, bintang 4, bintang melati dan seterusnya. Kenapa? Karena beda pengalamannya, beda servisnya, sama dengan travel. Artinya apa? Orang rela menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan sebuah servis. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, karena orang rela dikasih keluar uangnya untuk mendapatkan sebuah servis, perbaiki servis tak. An-Nur Ma'arif harus menjadi the one only, the best service travel untuk haji dan umrah insyaAllah. Amin. Oleh karena itu Pak Rijal, apa indikatornya supaya servis itu bagus? Bagaimana caranya ditahu bahwa teman-teman yang ada di An-Nur Ma'arif ini bagus servisnya? Ada 4K. Ada berapakah? Ada 4K. Izin saya sampaikan supaya saya tidak salah lihat kakak. Yang pertama adalah bagaimana kita punya kesan positif. Orang mendapatkan kesan positif dari An-Nur Ma'arif, maka itu salah satu indikator service excellent-nya teman-teman yang ada di travel ini sudah bagus. Iya, bagaimana caranya dapat kesan positif? Iya, perbaiki komunikasinya, senyum, salam dan sapa. Nah, itu yang paling penting. Kalau ada orang selalu mengeluh, ya, jamaah kita selalu mungkin rese, jangan pernah balas dengan emosi karena dia tidak akan mendapatkan kesan positif. Itu K yang pertama. K yang kedua adalah kepuasan tinggi. Masya Allah. Kalau ada jamaah sudah merasa puas dengan apa yang kita sudah layani, karena ini bisnis service, bisnis jasa, maka insya Allah dia akan sudah mampu merekomendasikan ke keluarga dan kerabatnya yang lain. Dan K yang ketiga adalah kepercayaan. Mohon maaf, kalau bicara An-Nur Ma'arif, saya kira tadi sudah disampaikan, tidak hanya ternyata di Sulawesi Selatan, betul? Artinya sudah melebar kemana-mana. Berarti ada kepuasan tinggi di sana. Minimal dipertahankan, lebih bagus kalau ditingkatkan. Kalau kemarin Pak Bunyamin, alhamdulillah puasnya orang pada An-Nur Ma'arif karena beliau ada di situ. Hari ini beliau naik level, Allah angkat derajatnya untuk berada di Kementerian Agama. Maka siri-siri kalau kepuasannya berkurang. Maka oleh karena itu tingkatkan bagaimana supaya kemudian jamaah tak memiliki kepuasan yang tinggi. Pak Rijal, betapa penting itukah? Service excellent bagi sebuah perusahaan travel, penting sekali. Karena kalau orang sudah punya kesan positif, orang sudah punya kepuasan tinggi, dan yang ketiga orang sudah punya kepercayaan, maka akan berpengaruh pada K yang keempat. Apakah yang keempat? Keuangan. Maka pasti naik keuangannya, pasti naiki juga salarinya, naiki juga semua yang lain. Bapak Ibu, saya bisnisnya jasa, saya bisnisnya servis di industri kreatif, saya konten kreator, YouTuber di podcast. Alhamdulillah kepala daerah merekomendasikan selalu di channelnya Kakak Rijal kalau kita ingin menaikkan awareness. Kenapa? Alhamdulillah karena kita punya kesan positif, punya kepuasan tinggi, dapat kepercayaan, berpengaruh pada keuangan. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di bagian-bagian akhir ini saya tentu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar daripada Travel An-Nur Ma'arif ini. Mudah-mudahan bisa melahirkan program kerja yang sangat baik dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, ada slide yang saya mau sampaikan, dan ini menjadi oleh-oleh bukan hanya buat kita semua, terutama juga buat Pak Wakil Rektor, Pak Kabi, dan juga Pak CEO ataupun juga staf khusus Kementerian Agama, yang mudah-mudahan ini yang menjadi resep bisa semakin melayani jamaah makin baik, karena tentu banyak sekali ini sudah mendekati prosesnya
ya kerja-kerjanya untuk menghadapi musim haji. Saya berharap mudah-mudahan pelayanan semakin baik dan itu kita mulai dari internal perusahaan kita. Baik, lanjut yang bagian akhir. Terus. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Terus ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya sebelumnya. Sebelumnya. Kita di An-Nur Ma'arif ini merasakan pasti kita bekerja, betul? Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang kita rasakan dalam dunia kerja sangat menentukan kebahagiaan kita. Mau bahagia atau tidak hidup tak tergantung di tempat kerja tak. An-Nur Ma'arif sudah Allah takdirkan berada di sini. Kenapa seperti itu menentukan kebahagiaan tempat kerja? Karena lebih dari 50% waktu dalam hidup kita habis dalam bekerja. Bayangkan kalau lebih 50% waktu tak ada di An-Nur Ma'arif, maka indikator utamanya harus bahagia di tempat tak ini. Iya. Kita bisa ciptakan kebahagiaan tak. Jangan mikir cari-cari di luar. Karena kebahagiaan itu ada dari diri kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bekerja di An-Nur Ma'arif hanya untuk mencari makan, kita mau porang ngak, tadam pengang kak kasih napuang, maka kita akan banyak pikiran. Kita akan banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Kalau kita tujuannya hanya untuk itu. Tapi kalau kita bekerja di An-Nur Ma'arif, kita lakukan sepenuh hati, walau harus menguras energi, maka kita akan selalu ada kepuasan tersendiri. Bapak Ibu sekalian, apapun pekerjaan tak, bidang tak di sini. Kak Rijal, saya bagian marketing, saya bagian pendataan, saya bagian sosmed, saya bagian perekrutan. Insya Allah kerjakan sesuatu itu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Bapak Ibu bekerja hanya bukan mencari nafkah, tetapi juga bagian daripada ibadah. Apalagi travel tak ini bagian daripada kerja-kerja untuk mencari pahala banyak orang. Iya. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dilakukan sebuah kesungguhan, tapi mohon dengan segala hormat penuh dengan keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lihat pekerjaan tadi An-Nur Ma'arif sebagai sebuah kewajiban, tapi anggaplah sebuah bentuk pelayanan. Di saat kita lelah, capek sekali mikir kapan cari jamaah, ingatlah apa alasan terbesar tak berada di An-Nur Ma'arif ini. Bapak Ibu, apakah kita kerjakan hanya untuk duniawi atau mungkin untuk melayani? Kalau kita lakukan karena ada waktu, Pak Rijal saya lakukan ini pekerjaanku karena ada waktu luang. Itu namanya pekerjaan puang. Tapi bila kita lakukan harus mengorbankan waktu lainnya, nah itulah pelayanan. Bapak Ibu, bila kita kecewa tidak ada yang berterima kasih kepada aku maka itulah pekerjaan. Tapi bila terus berkarya meski tidak dikenal oleh siapapun, itulah pelayanan. Bapak Ibu, bila kita berhenti karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Karena hanya dikritiki, ditegur sama Pak CEO, sama Ibu Komisaris, sama Direktur Utama, nah berhenti maka pekerjaan berarti itu. Tapi bila kita terus bekerja dan harus menerima lapang dada, itu namanya pelayanan. Bila merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, naik honornya, naik gajinya, ada bonusnya, maka itu pekerjaan. Tapi bila kita merasa belum cukup memberi dan ingin terus melakukan lebih, itulah yang dibilang pelayanan Bapak Ibu. Bila merasa sulit menikmati pekerjaan, ia naruh di asam pekerjaan. Iya. Tetapi bila kita melakukan itu penuh senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila berpikir mau kaya harta, itu pekerjaan puang. Tapi bila berpikir untuk setia di An-Nur Ma'arif, membesarkan ini, maka insya Allah itulah yang disebut dengan pelayanan. Bapak Ibu, bila kita lakukan untuk diri sendiri, diri tak tahu mau diurusi, ya itu namanya pekerjaan Bapak Ibu. Tetapi bila kita lakukannya untuk Tuhan, maka itulah yang kami sebut dengan pelayanan. Tempat kita bekerja di An-Nur Ma'arif mungkin tidak sempurna Bapak Ibu, tetapi itu tergantung bagaimana cara kita bersikap. Saya doakan apapun yang kita kerjakan saat ini bukan hanya soal kemapanan, tapi juga bisa menciptakan kedamaian. Dan tepuk tangan aplaus yang paling meriah buat kita semua yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, nasetogi engka diasan cening ati. Ya, penyampaian rasa manis sebagai ungkapan terima kasih Kakak Rijal telah mendapat kehormatan bisa berada di tengah-tengah tak semua. Dan tentu sebelum saya tutup, ada penyampaian khusus kepada Pak Staf Khusus Menteri Agama Pak Bunyamin Yafid yang baru-baru saya tulis tadi di meja Puang. Setelah tadi kita sambutan, saya mencoba mendengar kita Puang, baru saya tulis. Alhamdulillah ternyata Allah mudahkan untuk menulis secara kreatif apa yang dikatakan orang Bugis cening-cening hati. Izin saya baca Pandi.
Mohon kita dengar sama-sama dan ini cocok untuk diviralkan. Iya, kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh yang peduli itu namanya Haji Bunyamin. Punya semangat dan jiwa dalam memimpin. Kalau membantu orang beliau paling rajin. Terutama menolong kaum duafa dan fakir miskin. Itulah kenapa travelnya berkah karena jamaah semua terjamin. Untuk persoalan ibadah Pak Bunyamin selalu membara. Sebelum mengerjakan sesuatu dia lakukan istikharah. Itulah kenapa beliau jarang sekali marah. Apapun untuk tanah suci. Saya ulang ya. Itulah kenapa beliau jarang sekali marah. Apapun untuk tanah suci beliau pasti bergembira. Kalau tidak percaya sedikit lagi saya gratis pergi umroh. Itu intinya. Iya narapin ini waktu narega kawan rasakan. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena keterbatasan waktu. Inti acara kita adalah rapat kerja. Mudah-mudahan semuanya bisa betul-betul menghasilkan program, ide-ide dan gagasan membesarkan An-Nur Ma'arif. Insya Allah saya puang dari belakang, dari luar. Insya Allah bisa melihat dan bangga rasanya menjadi keluarga besar dari An-Nur Ma'arif. Terakhir saya tutup dengan sebuah pantun. Tolong dibantu dengan kata cakep. Ada anak memakai baju. Baju dipakai indah warnanya. Kementerian Agama semakin maju. Ada Pak Bunyamin jadi staf susnya. Saya Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? An-Nur Ma'arif. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang beri di kesempatan pagi dan barokah hari ini. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar PT An-Nur Ma'arif yang kami hormati. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Bapak Muhammad Rijal Jamal SSMSI. Kami mohon bisa bergabung ke depan dan mohon berkenan kesediaannya yang akan memberikan Ibu Komisaris dari PT An-Nur Ma'arif, Ibu Haja Siti Suade Esa. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. An-Nur Travel pilihan yang terbaik. Jalan cahaya menuju Baitullah. Dana aman syariah, insya Allah ibadah pun berkesan. An-Nur Travel pilihan terbaik. Insya Allah jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur Travel pilihan tepat. Sempurnakan ibadah umroh Anda bersama kami di Travel An-Nur. An-Nur Travel pilihan tepat. An-Nur Travel pilihan tepat. Masya Allah. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah buat keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar dari PT An-Nur Ma'arif yang kami hormati.
segala bentuk keberkahan dalam rangkaian acara kita di kesempatan pagi menjelang siang dan barokah hari ini. Olehnya itu kita akan tutup dengan berdoa bersama, meminta keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh berkenan kepada alina teman kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Andi Adarus LCMA untuk memimpin pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berdoa, saya mau coba menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan tadi oleh motivator kita. Ya. Dari sekian banyak tadi yang disampaikan, ini kan raker An-Nur Ma'arif untuk mencapai hasil yang jauh lebih baik lagi ke depan. Yang pertama, kesimpulan yang saya ambil adalah kita sebagai manusia jangan hanya sebagai bekerja rutinitas, tapi rutinitas itu dirubah menjadi ibadah. Kita melayani jamaah, mencari jamaah, jangan rutinitasnya saja. Tetapi di balik itu ada niat bagaimana membantu tamu-tamu Allah untuk sampai ke Baitullah dengan selamat, dengan aman, dengan baik. Maka seluruh waktu kita, detik, menit, jam, dan seterusnya, itu semua bukan hanya kita mendapat cuan, bukan hanya mendapat duit, tetapi lebih dari itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan saya, Tuhan itu memiliki dua otoritas. Ada otoritas kun fayakun dan ada otoritas sunnatullah. Tetapi Tuhan sendiri pemilik otoritas kun fayakun, jarang menggunakan otoritas kun fayakunnya. Mau melakukan sesuatu, menciptakan alam semesta, kalau Tuhan mau, cukup mengatakan kun fayakun jadi. Tetapi Tuhan lebih menghormati sunnatullahnya. Menciptakan alam semesta itu cukup lama prosesnya. Menciptakan manusia cukup lama prosesnya, dan sebagainya. Artinya kita manusia juga jangan mau bersifat Tuhan kun fayakun, melakukan sesuatu asal tiba masa tiba akal. Karena sedangkan pemilik kun fayakun tidak melakukan sesuatu berdasarkan kun fayakunnya. Tetapi mari kita bekerja di An-Nur Ma'arif berdasarkan sunnatullah. Pelajari pekerjaannya dengan sunnatullahnya. Melayani jamaah, kalau mau banyak baik, perbaiki pelayanannya, perbaiki makanannya, perbaiki hotelnya, perbaiki kendaraannya, perbaiki pesawatnya, dan melayani dengan tulus hati. Itu yang diingat oleh jemaah. Kalau diantaranya itu kemudian tidak baik, itu berarti kita tidak bekerja berdasarkan sunnatullah. Jadi apa saja, misalnya untuk mendapatkan jemaah banyak, sunnatullahnya harus rajin silaturahim, datang mengunjungi jemaah, datang bukan hanya kita datang ketika kita ada keperluan, tetapi senantiasa untuk bersilaturahim. Karena rezeki kita manusia itu lewat manusia yang lain. Tidak ada rezeki datang menggelinding, tidak ada rezeki datang melayang karena dia pipih, tetapi rezeki kita adalah lewat sesama kita manusia. Semakin banyak silaturahim kita kepada sama manusia, berarti semakin banyak rezeki kita. Karena pintu-pintu rezeki kita ada pada sahabat-sahabat kita. Saya kira itu dua kesimpulan saya ambil dari apa tadi yang disampaikan oleh konten kreator kita sekaligus sebagai motivator kita pada pagi hari ini. Dan mari kita menutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa kita dilimpahkan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultanik. Antal ganiyyu wa nahnul fuqara'u ilaik. Wa antal qawiyyu wa nahnu du'afa'u ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina
واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل البركة على النور معارف واحفظ صاحبه Adinda Bunyamin Yafid LZ. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin keluarga besar dari PT An-Nur Ma'arif yang kami hormati, dan demikianlah seluruh rangkaian acara kita di kesempatan pagi dan barokah hari ini, pembukaan rapat kerja dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Olehnya itu, sebelum kita tutup, mohon berkenan bisa bergabung ke depan. Kembali Al-Mukarram Hadin atau Malipita Dr. Haji Andi Adarus LCMA, kita foto bersama. Kakanda Muhammad Rijal SS MSc, kepada bidang penyelenggara umrah dan haji Bapak Haji Iqbal Ismail SHGMA, staf khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Haji Bunyamin Yafid LCMA, mohon kiranya bergabung ke depan, kita foto bersama. Semuanya, ayo. An-Nur Ma'arif. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Oke. Siapa kita? An-Nur Ma'arif. وأنسى بها فرحان وحدنا دانا وحدنا دانا وحدنا دانا وحدنا 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 دانا وحدنا دانا وحدنا 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 وحدنا